Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran mesin atau machine learning di perkuliahan kecerdasan buatan. Ini contoh sebuah studi kasus ya, di mana kita memiliki sekumpulan data, lalu kemudian kita menginginkan supaya komputer atau mesin yang kita rancang itu dapat melakukan prediksi terhadap sejumlah atribut pada data yang belum diketahui, atau kita ingin memprediksi sebuah kelas begitu dari sekumpulan data berdasarkan serangkaian data lain yang dijadikan sebagai training. Nah, ini adalah fokus dari permasalahan data mining. Jadi ini adalah bagian kecil ya dari kecerdasan buatan, di mana ada pasien yang sama, tetapi datanya diambil pada rentang waktu yang berbeda. Misalkan ini adalah pada waktu ke-1, waktu kedua, waktu ketiga, dan seterusnya. Ini untuk memonitor katakanlah status kehamilan dari pasien tersebut. Jadi kan dipantau tiap bulan misalkan ibu hamil. Pada pemeriksaan pertama didata ya beberapa atributnya, usia, apakah ini kehamilan pertama, apakah menderita anemia, diabetes, dan seterusnya. Dari sini ingin diprediksi apakah nanti si pasien ini melihat histori dari data yang diambil pada beberapa waktu itu diputuskan untuk harus dilakukan operasi sesar atau tidak. Karena misalkan dalam sekian 9 bulan kehamilannya dia pernah menderita atau ada riwayat diabetes. Lalu kemudian di sini pada suatu waktu data ultrasoundnya diketahui tidak normal atau abnormal ya, dan seterusnya. Nah, jadi nantinya pada waktu ke-N menjelang kelahiran itu bisa diprediksi apakah dia akan membutuhkan operasi sesar darurat atau tidak itu untuk melahirkannya. Sudah diterapkan pada real case ya, kasus real pada sekitar 9.700 wanita hamil, kemudian dicatat 215 atribut mulai dari histori kesehatannya, data ultrasoundnya, kemudian cara melahirkannya, apakah normal, sesar, dan sebagainya, final health ya, kondisi terakhir dari ibu dan bayi. Nah, di sini kita berusaha memprediksi fitur atau atribut yang munculnya mungkin agak lambat ya, tidak bisa dipastikan sejak awal. Katakanlah kalau operasi sesar begitu ya, dia tidak memilih untuk operasi sesar, tetapi seiring dengan berjalannya waktu menjelang kelahiran ternyata harus dibutuhkan operasi sesar gitu. Jadi ini contoh rule yang berhasil dipelajari berdasarkan histori data tadi ya. Jika belum pernah melahirkan secara normal, kemudian terjadi keabnormalan data ultrasound pada trimester kedua, kemudian ya ada beberapa atribut lain yang menyebabkan dia akhirnya diputuskan probability dari emergency sesar itu adalah 0,6 begitu. Jadi diprediksi 60% dia membutuhkan sesar, walaupun mungkin nanti keputusan terakhirnya finalnya itu ya dari judgement dari dokternya dan juga kesediaan dari si pasien juga. Melatih program komputer gitu ya. Yang disebut dengan melatih itu seperti apa? Ya, dia belajar dari mempelajari fitur yang
disuplai atau diberikan kepada program tersebut. Katakanlah jika dia diberikan sebuah image, maka dia akan mempelajari komposisi dari image tersebut ya. Pixelnya terutama karena dia belajar berdasarkan pengenalan pixel. Kemudian hasil belajarnya itu dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis wajahnya atau mengenali wajah seseorang berdasarkan input data yang dimasukkan gitu ya, dengan berbagai macam variasi input data yang dipelajari. Jadi orangnya sama, kemudian dalam berbagai macam posisi ya, hadap kanan, hadap kiri, dengan kacamata, posisi mendongak dan sebagainya. Jadi apa yang dimaksud dengan pembelajaran mesin ya, atau machine learning? Jadi nanti kita akan melihat konsep machine learning beserta karakteristiknya, lalu dapat membedakan antara pembelajaran tersupervisi atau supervised learning, pembelajaran tidak tersupervisi atau unsupervised learning, dan pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Konsep pembelajaran mesin, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pembelajaran itu sendiri, lalu elemen pembelajaran induktif, kemudian ada ruang hipotesis, apa yang disebut sebagai informasi, bagaimana cara menilai kinerja algoritma pembelajaran supervised, lalu cara meningkatkan kinerja, dan teknik pembelajaran mesin. Jadi tujuan pembelajaran mesin itu adalah membuat sebuah model. Jadi diberikan serangkaian data untuk dilatih, outputnya adalah berupa model atau hasil pembelajaran dari data yang diberikan tadi. Kemudian selain membuat model, kita juga dapat melakukan penambangan data, di mana nanti tujuan akhirnya itu adalah untuk meringankan pekerjaan manusia, ya, ketimbang manusia yang harus memikirkan setiap aspek begitu, seperti apa komponen kecerdasan yang harus dimiliki oleh sistem ya. Kita ingin bisa melihat, kemudian mengenali wajah, kemudian dan sebagainya. Ketimbang kita yang memikirkan aspek kecerdasannya, lebih baik ya membuat mesin yang bisa belajar dengan sendiri gitu. Jadi memungkinkan sebuah mesin untuk memiliki kompetensi selagi mereka menjelajah lingkungannya. Jadi adaptif gitu ya. Nah, jenis tugas apa saja yang bisa diberikan untuk pembelajaran mesin? Secara umum bisa diterapkan untuk semua aplikasi yang membutuhkan software yang dapat beradaptasi. Jadi tidak fix diberikan di awal aspek kecerdasannya, tetapi seiring dengan waktu dia akan semakin memperkaya atau menambah knowledge base-nya dia, sehingga akan lebih menjadi harapannya menjadi lebih pintar. Jenis tugasnya antara lain adalah klasifikasi, contohnya adalah output yang berupa nilai diskrit. Jadi pada permasalahan klasifikasi di sini output yang dihasilkan adalah nominal atau kategori ya umumnya. Biasanya ini digunakan untuk aplikasi pengenalan wajah. Diberikan sebuah wajah kemudian diminta untuk mengenali siapakah wajah yang diberikan sebagai input ini. Ya, nama kan si A, si B, si C dan seterusnya. Sama dengan suara ya, voice recognition, face recognition, kemudian diagnosis pasien tadi ya, menderita diabetes atau tidak, membutuhkan operasi sesar atau tidak, dan lain sebagainya. Pengenalan email spam, yang mengkategorikan sebuah email itu spam atau bukan. Jadi outputnya kan keputusan ya, ya atau tidak gitu. Credit scoring, apakah misalkan ini diterapkan pada peminjaman bank begitu atau institusi finansial, apakah customer ini yang mengajukan aplikasi untuk
kredit bisa disetujui atau tidak. Itu klasifikasi. Sedangkan jenis tugas yang lainnya adalah regresi, di mana pada regresi ini outputnya itu berupa nilai yang kontinu atau berupa angka. Nah, contoh aplikasinya apa yang ingin kita prediksi ya? Kalau misalkan besok cuaca cerah, hujan atau panas itu termasuk klasifikasi. Tetapi berapa prediksi suhu pada esok hari? Nah, ini termasuk permasalahan regresi. Jadi angka yang diminta. Atau prediksi kurs nilai mata uang, berapa nilai tukar dolar terhadap rupiah besok atau 2 hari ke depan. Di mana posisi lokasi dari seseorang pada saat ini, estimasi lokasi gitu ya, menentukan latitude longitude-nya. Nah, itu juga angka kan outputnya. Estimasi waktu kegagalan ini biasanya pada mesin-mesin industri gitu ya. Kira-kira dengan load pekerjaan seperti ini dapat bertahan berapa lama mesin ini sebelum harus dilakukan perbaikan. Misalnya begitu. Apa itu pembelajaran? Jadi kembali ke filsafat pembelajaran. Ya. Segala perubahan pada sistem yang mengakibatkan sistem melakukan tugasnya dengan lebih baik pada pengulangan berikutnya. Ya. Jadi sekali jatuh, 2 kali mungkin jatuh, 3 kali jangan sampai jatuh lagi. Nah, itu artinya ada proses belajar di situ. Untuk tugas yang sama, ya, bisa diulang tugasnya atau pada tugas lain. Jadi tidak harus melakukan tugas yang sama, tetapi mirip begitu ya. Belajar naik sepeda, jatuh sekali, 2 kali. Setelah itu coba belajar naik motor. Nah, tidak persis sama dengan sepeda, tetapi bisa dikatakan mirip. Nah, ini ada proses belajar di situ. Kita bisa bandingkan dengan pembelajaran pada manusia, ya sama ya. Jadi manusia sendiri kalau menjalani atau melalui proses belajar itu juga ada tahap adaptasi ya. 1, 2, 3 kali percobaan pertama mungkin masih belum berhasil atau gagal, namun pada percobaan berikutnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, kembali kepada macam-macam tipe agent yang sudah kita lihat di awal perkuliahan ya, untuk kecerdasan buatan. Ada beberapa tipe agent, mulai dari simple reflex, kemudian model-based agent, lalu goal-based agent, utility-based agent ya, dengan berbagai macam karakternya. Di mana pada basic agent secara umum, sebuah agent itu memiliki komponen, sudah ya ini ya, ada sensor, kemudian ada performance element, cara mengukur kinerja dari agent, kemudian ada aktuator untuk melakukan action terhadap lingkungannya. Nah, satu jenis agent lain dari 4 yang tadi sudah kita lihat itu adalah yang namanya learning agent, di mana dikatakan sebagai agent yang dapat belajar. Jadi kemampuan belajar agent memungkinkan dia dapat beroperasi pada lingkungan yang unknown atau tidak diketahui. Tujuan dia belajar adalah supaya dapat menjadi lebih kompeten daripada basis pengetahuan awal yang ditanamkan kepada agent tersebut sebelumnya. Jadi harapannya dia bisa mengupdate basis pengetahuannya. Lalu persepsi digunakan untuk memutuskan action mana yang akan dilakukan berikutnya. Tentunya yang berkontribusi untuk meningkatkan kinerja. Di learning agent, dia memiliki yang namanya elemen kinerja atau performance element, di mana bertanggung jawab untuk pemilihan aksi eksternal. Lalu semua komponen dari agent yang telah disebutkan sebelumnya itu sebetulnya adalah bagian dari elemen kinerja. Gitu ya. Baik simple maupun model based, goal based, utility itu adalah cara mengukur apakah sebuah agent itu memiliki kinerja yang baik
atau tidak. Jadi ada performance element di mana dia mengupdate perubahan gitu atau changes ke dalam learning elementnya, dan setelah tersimpan di dalam learning element, maka pengetahuan yang ada di situ bisa diekstrak kembali atau berupa knowledge ya untuk salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk melakukan action terhadap environment-nya. Oke, elemen pembelajaran pada learning agent ini adalah fungsinya untuk memberikan peningkatan kinerja, gitu ya. Lalu memodifikasi, jadi tadi basis knowledge-nya supaya dapat membuat keputusan dengan lebih baik lagi pada iterasi berikutnya. Kemudian dia juga membuat perubahan pada komponen pengetahuan tadi ya, update terhadap data baru yang disuplai kepada agent tersebut ya berdasarkan sensor yang dia miliki, mengupdate bagaimana dunia itu berubah, dunia sekitarnya, sehingga dia akan perlu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Kemudian apa yang sudah diubah oleh action. Jadi ketika dia melakukan suatu action dengan aktuatornya, maka adakah dampak dari kejadian yang berubah setelah dia melakukan action tersebut. Jadi semua itu diupdate terhadap pengetahuan atau basis pengetahuan dari si agent tadi. Nah, si e-learning element tadi itu akan bisa menerima feedback, ya, umpan balik berdasarkan kritik yang dia terima. Oh, ternyata setelah saya melakukan hal ini, situasinya tidak berubah. Ya, situasinya tidak berubah itu terbaca oleh sensor. Tidak ada perbedaan, misalkan dia sudah membandingkan dengan kondisi sebelumnya, tidak ada perbedaan dengan kondisi sebelumnya. Maka ini menjadi bagian kritik terhadap elemen pembelajaran dari agent tersebut. Jadi kritik di sini digunakan untuk memberikan feedback kepada agent dan menentukan bagaimana elemen kinerja perlu dimodifikasi. Jika tidak ada perubahan, maka saya harus apa selanjutnya? Ini yang dilakukan oleh elemen kritik. Kemudian di sini juga ada bagian problem generator, di mana problem generator di sini berdasarkan kritik yang sudah diberikan, kemudian dia mengupdate learning elementnya, maka problem generator fungsinya adalah menyarankan action lain, ya, yang bisa berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau memang tidak ada perubahan terhadap environment seperti yang diharapkan, maka generator permasalahan ini akan berusaha mencari solusi-solusi lain yang akan bisa dikerjakan oleh aktuator. Oke, kita sekarang lihat dari macam-macam feedback atau umpan balik yang bisa diterima oleh elemen pembelajaran. Umpan balik seperti apa yang bisa diterima oleh agent? Bisa tidak ada sama sekali, artinya tidak ada feedback ya. Dia tidak ada sesuatu atau seseorang yang memberitahukan bahwa ini salah, ini benar. Gitu. Jadi dia diminta untuk mencari sendiri atau mencari tahu sendiri bagaimana kondisi saya sekarang setelah melakukan action tertentu. Yang seperti itu dikategorikan sebagai unsupervised learning atau pembelajaran tidak tersupervisi. Biasanya ini contoh pada permasalahan untuk membentuk cluster, atau kalau di data mining ini namanya clustering, gitu ya, mengelompok sendiri. Kemudian ada yang umpan balik baik buruk. Kalau si machine melakukan A, dia menghasilkan hasil yang positif, maka dia mendapat nilai baik. Kalau ternyata hasilnya negatif, dia mendapat nilai buruk. Nah, ini yang disebut sebagai reinforcement learning. Jadi ada
ada semacam reward and punishment begitu ya kalau reinforcement. Kemudian ada juga yang namanya supervised learning. Jadi diberitahu, ini guru yang terbaik ya, dikasih tahu jawabannya. Ini loh, belajar dari contoh soal, sudah ada jawabannya, pelajari ini baik-baik, nanti saya akan kasih Anda soal lain yang mirip dengan ini. Nah, silakan dijawab gitu ya. Jadi supervised learning itu diberikan jawabannya. Ini merupakan jenis pembelajaran yang sangat umum ya, paling banyak aplikasi yang menggunakan pendekatan supervised learning. Contoh kasus untuk unsupervised learning ya, di mana di sini dia tidak memiliki umpan balik, tidak ada feedback yang diterima, tetapi dia diharuskan, dipaksa untuk mempelajari pola pada input. Jadi inputnya begini, kondisinya seperti ini. Kemudian inputnya lain lagi, kok ini beda dengan input sebelumnya. Nah, itu berarti dia berusaha untuk menangkap sebuah pola di situ. Nah, contoh yang seperti ini adalah misalkan agent taksi ya. Katakanlah dia supir taksi baru gitu, baru direkrut, kemudian dilepas langsung di jalan, dia tidak ada yang memberitahu ya, jangan lewat Bundaran Waru kalau waktu pagi hari atau sore hari karena sangat macet. Tidak ada yang memberitahu, dia tidak tahu itu, dia jalan saja ke Bundaran Waru pada jam itu, oh ternyata macet. Besoknya ke situ lagi, macet juga. Nah, akhirnya setelah itu dia bisa belajar sendiri bahwa jam segini itu jamnya macet di Bundaran Waru gitu ya. Jadi dia bisa menghafal sendiri mana jam-jam atau tempat-tempat yang berpotensi macet. Untuk yang reinforcement learning, di sini reward and punishment ya. Kalau biasanya ini diterapkan pada aplikasi untuk game, catur misalkan ya. Kalau kita salah langkah, kita sudah bergerak, ternyata setelah bergerak kita dimakan oleh lawan kita. Nah, berarti itu adalah sebuah bentuk punishment. Atau sebaliknya, ketika dia bergerak, lawan ternyata mati, tidak bisa bergerak, mati langkah, skakmat. Ya, jadi itu adalah sebuah reward bagi agent yang bermain permainan catur. Untuk unsupervised, tadi sudah dijelaskan ya, diberikan jawabannya. Ada guru istilahnya yang memberikan jawaban benar untuk sejumlah contoh. Lalu dari berdasarkan contoh itu, si agent bisa belajar sendiri untuk mengkaitkan antara input data yang dia terima dengan outputnya. Jadi ini seperti belajar dengan contoh gitu ya. Dengan melihat banyak gambar, agent diberitahu bahwa gambar tersebut adalah gambar bis. Nah, sekarang tugas si agent untuk bisa mengenali bis itu yang seperti apa bentuknya. Gitu ya. Jadi dia diberikan sejumlah banyak bis karena bentuknya bis kan bermacam-macam ya, yang modern, yang klasik, kemudian yang ada hidungnya, yang tidak ada hidungnya, yang pintunya di tengah atau di belakang, dan sebagainya. Jadi dia diberikan gambar katakanlah 1 sampai 6, ini semua adalah bis. Komputer diminta untuk belajar mengenali sendiri bentuk bis itu seperti apa. Kemudian dia diberikan gambar baru ya, 7 dan 8, ini gambar yang berbeda dari gambar sebelumnya tetapi masih dalam domain yang sama. Dia diminta untuk menentukan apakah gambar 7 dan 8 ini juga bis atau bukan. Nah, di sini kita bisa tahu istilahnya ketika dia diberikan contoh gambar 1 sampai 6 itu yang disebut sebagai training set atau data latih. Dia dilatih mengenali 6 macam bentuk bis. Kemudian berdasarkan latihan 6 soal ini, dia diberikan soal ke-7 dan ke-8 yang berbeda sama sekali dengan soal 1 sampai 6. Ya, ini penting karena disitulah inti dari proses belajar. Jadi training set itu tidak sama dengan test set. Tujuannya apa? Supaya komputer tidak hanya bisa hafal.
6, sedikit lah katakanlah. Bagaimana kalau dia diberikan 10.000 gambar bis, gitu ya. Semua dia berhasil mengingat. Namanya komputer, dia akan bisa mengingat segalanya. Begitu gambar ke 10.001 itu sama dengan salah satu 10.000 gambar yang lain yang sudah dia pelajari, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa komputer itu berhasil mengenali bis ya. Karena gambar tersebut ternyata sama dengan yang pernah dilihat oleh si komputer tadi. Idealnya adalah gambar ke 10.001 itu berbeda sama sekali dari 10.000 yang sudah lihat. Jadi intinya di situ supaya dia bisa belajar. Nah, kemudian dalam perkembangannya banyak variasi dari 3 macam elemen pembelajaran tadi ya, supervised, unsupervised, reinforcement. Ada lagi pengembangan terbaru saat ini, walaupun sebetulnya dibilang baru sekali juga tidak ya, konsepnya sudah cukup lama juga beredar, hanya akhir-akhir ini menjadi lebih populer gitu. Ini yang namanya transfer learning. Nah, transfer learning ini merupakan perbaikan atau variasi improvement dari reinforcement learning. Jadi kalau pada transfer learning dia ibaratnya menggunakan hasil belajar yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, kemudian diterapkan pada permasalahan yang baru. Ya, jadi transfer learning idenya ada sebuah dataset, kemudian ada sebuah dataset yang besar, kemudian dilakukan proses training, terbentuk model, kemudian sudah diberikan label. Nah, model yang sudah dibentuk ini tadi digunakan untuk memprediksi sekumpulan data yang lain yang mungkin berbeda dengan dataset awalnya, gitu ya. Tapi idealnya sih memang harus masih berhubungan ya. Mungkin himpunan bagian dari dataset awalnya ini untuk memecahkan permasalahan yang lebih spesifik lagi, gitu ya. Nah, contoh katakanlah kita punya ada tersedia sebuah dataset yang sangat besar ukurannya ya, mungkin beberapa dari Anda sudah pernah tahu, ini namanya ImageNet. Di sini merupakan dataset yang terdiri dari 1,2 juta data latih ya, dengan 100.000 data testing. Ini dataset yang ukurannya sangat luar biasa dan memiliki 1.000 kelas atau 1.000 kategori dari image. Image apa saja? Macam-macam, tidak ada kategori tertentu di situ ya. 1.000 macam kategori gambar. Jadi mulai dari hewan, kemudian kapal, lalu motor, mobil, tanaman, buah-buahan dan sebagainya ya. Jadi itu dikumpulkan dan digunakan untuk membentuk sebuah model. Nah, dari model yang sudah di-generate dari dataset yang besar ini, kita bawa, kita modif, biasanya begitu, untuk diterapkan ke dataset yang lain. Mungkin sudah pernah dengar pendekatan dengan yang sekarang banyak dipakai itu apa? YOLO gitu ya. YOLO itu salah satu bentuk dari penerapan transfer learning, di mana di sini kita tidak melatih dari awal untuk model yang kita buat, kita tinggal pakai saja model yang sudah dilatih itu, kemudian kita ibaratnya di fine tuning atau disetel ulang, dipaskan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang kita punya, yang mungkin berbeda dengan data di mana model tersebut dilatih. Kemudian ada juga lagi sekarang self-supervised learning. Jadi pada transfer learning, penggunaan pre-trained model ya, model yang sudah dilatih sebelumnya, lalu kemudian kita lakukan proses fine tuning pada model tersebut, itu lebih disukai karena ibaratnya kalau kita manusia itu tentunya ingin punya pegawai yang sudah punya pengalaman sebelumnya, sudah
terlatih, ibaratnya begitu kan ya. Tidak seseorang yang tidak bisa apa-apa kemudian kita harus mengajari dia dari awal. Nah, jadi kalau pre-trained model ini adalah model yang sudah dilatih, jadi paling tidak sudah cukup adalah skillnya di situ, tinggal kita sempurnakan lagi dengan proses fine tuning tadi. Dan kelebihannya yang lainnya itu juga kita bisa menggunakan data 1000 kali lebih sedikit. Jadi dia sudah dilatih pada sekian juta data, ibaratnya sudah ahli begitu mengenali gambar, lalu kita bawa ke dataset kita. Saya cuma punya 100 data. Bisa enggak si model tadi yang sudah dilatih pada 1 juta data menyelesaikan permasalahan 100 data? Bisa jadi kualitasnya akan lebih baik daripada kita sendiri yang membangun model berdasarkan 100 data tadi, gitu ya. Jadi kita bisa hemat waktu yang jelas di sini. Nah, tapi ternyata itu masih bicara tentang transfer learning. Namun bagaimana kalau tidak ada pre-trained model? Kalau tadi untuk image umum, oke lah, dataset itu tersedia bebas di internet, bisa kita akses, kita latih, kita pakai modelnya, lalu kita pakai di dataset saya. Bagaimana kalau ternyata tidak ada? Karena permasalahan saya itu tidak sama dengan image umum seperti itu. Katakanlah pada dunia medis, data scan X-ray misalkan, atau data CT scan, itu kan tidak tersedia bebas dengan mudahnya untuk diambil dan dilakukan training terhadap data tersebut. Plus, data-data seperti itu biasanya tidak ada labelnya. Apakah hasil X-ray ini menunjukkan pasien tersebut terindikasi menderita COVID misalkan karena ada selaput putih pada paru-parunya, kan tidak tertulis di image tersebut ya. Itu biasanya dilakukan diagnosis lanjutan oleh dokter berdasarkan gambar X-ray tadi. Jadi tidak semua image yang tersedia, apalagi sekarang dengan begitu masifnya dikumpulkan dataset berupa gambar, tidak mungkin semuanya bisa terlabeli secara teks. Oh, ini adalah gambar A, ini adalah gambar B, tidak semuanya bisa dilabeli seperti itu. Jadi di sini self supervised learning, dia melatih model menggunakan label dari image itu sendiri. Jadi bukan di input secara eksternal, gambar pemandangan. Oh, ini adalah gambar Gunung Bromo misalkan. Tidak tertulis eksternal seperti itu, tetapi menggunakan bagian dari image itu sendiri untuk menghasilkan label. Ini cukup konsep yang cukup menarik ya. Biasanya memang banyak diterapkan pada permasalahan yang membutuhkan computer vision atau penglihatan oleh komputer. Jadi seperti apa contohnya proses untuk self-supervised tadi, memberikan label sendiri. Ini contohnya pewarnaan, ya, kolorisasi. Jadi ada sebuah gambar seperti ini. Gambar pertama, dia diberikan sebuah latih data. Kemudian dia diberikan gambar kedua, future frame. Lalu, tetapi pada gambar ini warna kita bisa lihat mirip ya, mirip tetapi tidak betul-betul mirip karena misalkan di sini ukuran balonnya dia lebih besar, gitu ya, dia ukurannya lebih besar walaupun dengan setting background yang hampir sama. Nah, dia diberikan gambar kedua ini untuk dilakukan proses prediksi warnanya, gitu ya. Jadi dengan gambar gray seperti ini, kemudian dia tahu ada gambar lain yang mirip dengan komposisi warna seperti ini, maka kira-kira kalau gambar ini saya warnai, itu hasilnya seperti apa? Gitu. Jadi di sini adalah predicted color-nya, dan ini adalah true color. Aslinya warnanya begini. Gitu ya. Aslinya warna dari future frame yang dihilangkan, yang dijadikan gray ini adalah true color ini. Nah, bisa kita lihat nanti tinggal kita bandingkan sama atau tidak hasil prediksi dengan warna sebenarnya tadi. Ya. Contoh lain adalah
in painting. Jadi ini seperti main tebak-tebakan gambar gitu ya. Ada sebuah gambar utuh, tapi kemudian di bagian tengahnya di crop, diambil, dikosongkan. Nah, kemudian gambar yang terpotong di tengahnya ini tadi, itu kita masukkan ke machine learning. Dia mempelajari fitur-fiturnya, kemudian berdasarkan hasil pembelajarannya tadi, dia berusaha menebak seperti apa sebetulnya gambar yang ada di dalam kotak putih ini tadi. Kemudian nanti bisa kita bandingkan dengan potongan aslinya. Kita letakkan di sini, kita sandingkan seberapa mirip hasil gambar yang ditebak oleh komputer tadi. Gitu ya. Contoh lain, placing image patches in the right place. Ya, ini sama seperti mainan anak kecil gitu ya. Ini ada gambar hewan, ada kucing, potongan dari gambar kucing. Kemudian gambar ini kita letakkan di tengah. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada potongan lain dan ini letaknya adalah di pojok kiri atas. Nah, kita kemudian berusaha menebak bagian-bagian lainnya ini seperti apa. Jadi gambar wajah kucingnya secara utuh mungkin sudah ada, tetapi dari satu gambar yang utuh tadi kita crop, kita zoom, kita perbesar ya. Kemudian kita letakkan ke dalam frame seperti ini. Nah, kita minta menebak potongan-potongan lainnya dari gambar yang sama. Gitu ya, kira-kira itu adalah placing image patches. Bagi yang tertarik, silakan bisa mencari di Google untuk self-supervised learning. Kita tidak akan banyak membahas itu, jadi ini hanya konsep secara umum saja. Oke, kembali ke pembelajaran. Nah, di dalam sebuah pembelajaran mesin, itu ada yang dikatakan sebagai ruang hipotesis. Di mana di sini ruang hipotesis ini adalah ruang dugaan. Yang dimaksud dengan dugaan itu ya prediksi tadi ya. Ketika mesin tadi sudah berhasil belajar, kemudian dia akan menduga suatu output. Nah, ruang dugaannya itu yang kita sebut hipotesis. Dengan memanfaatkan pengetahuannya, mesin akan menyesuaikan ruang hipotesis untuk semakin mendekati hasil yang sebenarnya. Jadi katakanlah dia punya pada iterasi 1, dia punya reng-rengan, solusinya seperti ini. Nah, kemudian dia akan bisa memperbaiki bentuk ruang hipotesisnya tadi berdasarkan, ya kalau memang ada feedback ya dia akan belajar dari feedback tersebut ya. Ternyata ini masih ada data yang salah klasifikasinya. Baiklah kita akan bisa sesuaikan bentuk ruang hipotesisnya. Gitu ya. Sebuah hipotesis bisa benar, bisa salah, gitu ya. Yang namanya hipotesis tidak sesuai dengan sampel yang diamati, itu bisa disebut sebagai false positif dan false negatif. False positif artinya hipotesis menyatakan bahwa itu adalah sampel yang positif padahal sebetulnya negatif, jadi positif yang salah, diduga salah. Kemudian ini sebaliknya, untuk false negatif, hipotesis menyatakan sampel itu negatif, tetapi seharusnya dia adalah positif. Jadi dibilang negatif yang salah. Nah, di dalam menentukan ruang hipotesis, dalam menyesuaikan bentuk ruang hipotesis, maka si mesin tadi melakukan serangkaian proses training. Katakanlah ini adalah bentuk awalnya, dia berhasil membuat pengelompokan sampel yang positif dibedakan dengan sampel yang negatif. Oke, dia sudah benar. Kemudian ternyata muncul data baru. Ada data lagi di sini. Ini harusnya positif juga. Maka dia akan menyesuaikan bentuk ruang hipotesisnya. Setelah itu pada iterasi berikutnya dia mendapat data baru lagi. Ternyata di sini ada data baru yang nilainya negatif. Kalau gitu kurva hipotesis saya kurang tepat kalau bentuknya begini, maka saya akan menyesuaikan lagi sehingga menjadi seperti ini. Dan seterusnya. Dia akan semakin menyesuaikan ke bentuk
yang paling optimal supaya bisa terpisahkan antara sampel yang positif dengan yang negatif. Oke, berikutnya adalah tentang teori informasi. Ini yang menjadi dasar dari beberapa algoritma pembelajaran mesin, gitu ya. Jadi informasi ini dicetuskan oleh Claude Shannon atau disebut sebagai Bapak Informasi. Awalnya adalah untuk kompresi data. Jadi dia adalah ahli network ya, ahli jaringan. Kalau Anda belajar Jarkom mungkin sudah familiar dengan nama Claude Shannon. Jadi biasanya dia teori informasi ini diterapkan untuk kompresi data supaya data yang terkirim melalui jaringan itu lebih efisien dan lebih cepat sampainya ketimbang yang ukurannya besar. Jadi misalnya di zip gitu. Sebuah informasi, ya parameter kita dalam melakukan proses zip itu seperti apa? Kok bisa kita mengurangi ukuran dari 100 mega menjadi 70 mega misalkan? Apa yang dibuang? Nah, ternyata setelah dilihat data atau informasi yang mau dikirimkan itu bisa diukur nilai entropinya. Bisa enggak ini kita scrap sebagian, kita pilih salah satu bit atau salah satu aspek data yang bisa mewakili banyak data yang lain. Sehingga hanya dengan berdasarkan satu bit informasi itu saja, kita sudah bisa mengetahui banyak data yang lain. Nah, memilih satu bit itu tadi adalah pemilihan berdasarkan nilai entropinya. Kalau kita lihat secara rumus ya, teori informasi untuk dua simbol atau dua nilai itu rumusnya seperti ini. Untuk lebih dari 2 ya tinggal dijejer saja. Biasanya paling sederhana memang diterapkan pada 2 nilai informasi. Maksudnya 2 di sini adalah kita mau memutuskan dia klasifikasi pada 2 kelas saja ya. Salmon atau bukan salmon. Bis atau bukan bis. Operasi sesar atau tidak operasi sesar. Nah, ini permasalahan sederhana yang bisa diputuskan dengan 2 macam kelas. Di sini kita bisa mendapatkan atau mendata berapa jumlah sampel yang positif dan berapa jumlah sampel yang negatif. Ada perjanjian untuk notasi matematika, di mana 0 log 0 itu adalah 1, dan log 1 itu juga adalah 0. Contoh, ketika kita akan melempar koin. Dapatkah kita menggunakan informasi jenis kelamin untuk memprediksi sisi koin yang akan keluar pada lemparan berikutnya? Ini diketahui ada 2 atribut gitu yang dicatat ya. Ini jenis kelaminnya orang yang melempar koin. Kemudian ini keadaan cuaca ketika koin itu dilempar. Memang sekilas tidak ada korelasinya ya. Apa hubungannya output lemparan koin dengan cuaca atau dengan siapa yang melempar? Memangnya ada bedanya? Ya. Tapi kita akan mencoba melihat bisa enggak dengan 2 informasi yang kelihatannya tidak ada hubungannya itu dipakai untuk memprediksi sesuatu. Hasil pelemparan koin. Nah, ini tercatat ketika yang melempar berjenis kelamin laki-laki, cuacanya cerah, maka hasil yang didapat adalah kepala atau gambar orang. Kemudian yang lainnya adalah gambar, karena koin hanya ada 2 sisi ya, depan atau belakang kita sebutnya, atau head dan tail. Di sini kita menggunakan information gain untuk memilih atribut. Di mana di sini information gain itu adalah selisih antara kebutuhan informasi yang lama dan kebutuhan informasi yang baru. Information gain untuk pemilihan atribut. Kita lihat untuk hasil akhirnya ada 10 output untuk kepala dan ada 10 output untuk ekor. Kita bilangnya begitu ya, kepala dan ekor belakang maksudnya. Kebetulan sama. Kemudian kalau dilihat dari persebaran
jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ketika jenis kelamin perempuan, maka ternyata terjadi 2 kali hasil mendapatkan kepala dan 7 kali hasil mendapatkan ekor. Sedangkan kalau yang melempar laki-laki, ya dilihat dari sini aja dihitung jumlahnya ya. Ini kan data kita yang kita miliki. Kalau yang melempar laki-laki, 8 kali keluar kepala dan 3 kali keluar ekor. Itu dari segi jenis kelamin. Kalau dari segi cuaca, pada saat panas itu keluarnya kepala 6 kali dan keluarnya ekor 5 kali. Untuk cuaca hujan, keluarnya kepala 4 dan yang ekor 5. Nah, dari sini secara visual Anda bisa nilai kira-kira mana yang lebih bisa diandalkan untuk memprediksi hasil lemparan koin tadi. Apakah atribut jenis kelamin ataukah atribut cuaca? Nah, secara matematis perhitungannya seperti ini ya. Kita bisa hitung untuk jenis kelamin dulu, misalkan gender ya, tinggal dimasukkan saja rumusnya tadi. Ini ya. Remainder dari A itu adalah sum dari ya, ini nanti dijumlah di sini. Sum dari sampel yang positif ditambah dengan sampel yang negatif untuk masing-masing atribut tadi. Ya, jadi untuk yang gender perempuan, yang positif tadi ada 2, yang negatif tadi ada 7. Gitu ya. Dibagi dengan total keseluruhan sampel yang positif dan negatif. Ya, ini untuk yang perempuan, ini untuk yang laki-laki, kita jumlahkan. Dikalikan dengan nilai I-nya. Diselesaikan perhitungannya, mendapatkan nilai 0,89. Sedangkan untuk yang cuaca juga sama. Pada saat cuaca cerah, sampel positifnya ada 6, sampel negatifnya 5. Kemudian pada saat berawan, positif ada 4, negatif ada 5. Didapat nilainya 0,99. Nah, setelah dihitung remainder, maka kita bisa menghitung gain-nya. Gain itu adalah hasil pengurangan dari kondisi umumnya dari hasil pelemparan koin tadi ya. Ada 10 sampel positif dan 10 sampel negatif itu kita kurangkan untuk setiap atributnya tadi. Jadi kita dapat gain untuk gender dan gain untuk weather. Nah, nanti yang digunakan untuk memilih atribut itu adalah nilai dari gain. Ya. Nanti bisa kita lihat nilainya adalah berkebalikan. Kalau remaindernya rendah, maka gain-nya tinggi. Dan sebaliknya, kalau remaindernya tinggi, maka gain-nya rendah. Nah, berdasarkan ini, kita bisa lihat mana yang memiliki gain tertinggi, gender. Ya, 0,19 lebih tinggi dari 0,0073. Sehingga informasi tentang gender itu bisa lebih diandalkan untuk memprediksi hasil lemparan koin daripada kita menggunakan informasi cuaca. Beberapa tipe dari teknik pembelajaran mesin. Ya, kita bisa lihat permasalahannya tadi ya. Untuk klasifikasi, kita bisa menggunakan K-means. Tetapi dia kategorinya unsupervised. Kemudian yang supervised apa saja? Bisa version space learning. Ini tidak terbatas pada ini saja ya. Sudah banyak pengembangan-pengembangan dari berbagai macam teknik yang sudah disebutkan di sini. Ya. ID3 sudah ada pengembangannya, C45, C5. Itu termasuk tipe pembelajaran supervised. Kemudian neural network, deep learning itu bagian dari neural network yang sekarang sedang naik daun ya, deep learning. Umumnya supervised. Dia bisa diterapkan untuk permasalahan klasifikasi maupun regresi.
current based learning, di pembelajaran yang berdasarkan kondisi sekarang, bertahap, memperbaiki pada iterasi berikutnya. Atau juga pendekatan naive Bayes classifier ya. Pohon keputusan, ini contoh teknik ID3 di sini ya. Tapi mungkin saya tidak menjelaskan terlalu detail untuk ID3 karena ini sudah dijelaskan di mata kuliah lain supaya tidak terjadi overlap karena memang cakupannya kecerdasan buatan itu sangat luas. Jadi kalau saya membahas ke satu teknik tertentu itu akan terlalu banyak materi yang disampaikan gitu ya dan berpotensi overlap. Jadi ini secara umum saja di mana pada pohon keputusan itu kita bisa memilih atribut mana yang terbaik yang bisa mewakili keseluruhan dataset. Jadi mirip seperti pelemparan koin tadi ya. Tadi kan ada pilihan gender ataukah weather. Setelah dilakukan perhitungan ternyata gender yang lebih tinggi. Nah sama, jadi di sini kita bisa menseleksi atribut mana saja pada sebuah dataset yang bisa diletakkan di dalam pohon keputusan untuk memprediksi sebuah keputusan di situ. Contoh ini sebuah pohon keputusan dari restoran ya. Jadi pertama yang dilihat adalah patron. Patron ini pengunjungnya, jumlah pengunjungnya. Yang akan diputuskan di sini adalah apakah customer itu bersedia menunggu atau tidak. Harus menunggu maksudnya. Harus menunggu untuk duduk atau mendapatkan tempat duduk atau bisa langsung. Jadi no itu artinya tidak perlu menunggu. Ya, jadi langsung bisa duduk. Sedangkan kalau yes itu berarti harus menunggu. Gitu. Jadi contoh di sini kalau sebuah restoran itu tidak ada tamunya ya, tidak ada tamunya, ya berarti tidak perlu menunggu kan, langsung duduk. Tetapi jika ada tamunya, beberapa, ya dia akan pasti diminta untuk menunggu dulu. Sedangkan kalau full, nah ini bisa diprediksi lagi selanjutnya. Apakah customer itu akan perlu menunggu? Kalaupun dia akan tanya, harus nunggu berapa lama? Lebih dari 60 menit, 1 jam. Ya sudah, nggak jadilah, kelamaan misalnya. No. Kalau 10 menit saja, oke, saya bersedia menunggu. Gitu ya. Itu dari waktu tunggu. Kalau waktu diantaranya lainnya bisa juga. Nunggunya 10 menit. Nah, tergantung sekarang. Lapar apa tidak kondisinya. Kalau sangat lapar mungkin dia nggak mau nunggu, lebih baik saya cari alternatif lain. Sangat lapar, adakah alternatif lain tapi? Adakah restoran di sekitar itu? Ternyata nggak ada. Ya sudah, mau nggak mau ya dia pasti nunggu. Gitu. Atau ada alternatif lain, nanya lagi. Kondisi cuacanya gimana? Hujan nggak? Kalau tidak hujan, ya saya tidak akan nunggu, maksudnya langsung pindah ke restoran lain. Tetapi kalau hujan, ya terpaksa ya saya tunggu karena saya tidak bawa payung misalkan. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita tanyakan untuk bisa memprediksi keputusan dari si customer tadi. Jadi pohon keputusan dia menggunakan representasi simbol, merupakan algoritma yang paling sederhana dan paling baik untuk pembelajaran. Berdasarkan sampel data, kita bisa membuat kategori pohon menggunakan atribut data. Cara prediksinya, kita menginputkan data beserta atributnya, kemudian mengikuti alur yang ada pada pohon untuk mengarah ke keputusan prediksi outputnya. Jadi secara umum algoritma pohon keputusan seperti itu. Untuk yang algoritma atau klasifikasi dengan naive Bayes, di sini menggunakan konsep probabilitas. Ya, masih ingat kita kemarin belajar perhitungan probabilitas ya, probabilitas kondisional. Nah ini diterapkan ke permasalahan yang menggunakan teknik naive Bayes. Kita menggunakan konsep probabilitas, lalu dengan teknik naive Bayes kita hitung likelihood-nya atau kecenderungannya
berdasarkan probabilitas tadi, kira-kira sukses atau tidak peluang saya. Gitu ya, dia menghitung probabilitas dari sebuah kejadian. Kemudian ada juga neural networks atau jaringan saraf. Sering juga disebut jaringan saraf tiruan ya, artificial neural network. Jadi di sini adalah model berdasarkan komputasi dengan persamaan matematik, terdiri dari pemrosesan elemen untuk merepresentasikan dan proses pembelajaran dari contoh. Biasanya digunakan untuk tools pada proses klasifikasi ataupun juga bisa digunakan untuk permasalahan regresi atau memprediksi angka. Secara umum, bentuk jaringan saraf tiruan itu seperti ini ya, terdiri dari serangkaian node yang kita sebut sebagai inputnya, kemudian masing-masing node memiliki bobot terhadap jaringannya, lalu tergantung dari nilai aktivasi function atau fungsi aktivasi yang dihitung dari jaringan tersebut, ia akan menghasilkan sebuah output. Fungsi aktivasi yang bisa diterapkan pada jaringan saraf ini nanti untuk minggu depan kita akan bahas secara spesifik ya untuk jaringan saraf ini. Jadi ini gambaran umumnya saja. Ada beberapa macam fungsi aktivasi yang bisa digunakan. Kita bisa gunakan threshold yang paling sederhana, ataupun juga fungsi linear, ataupun juga fungsi non-linear. Kalau threshold itu simple saja 0, 1 gitu, tetapi kalau yang non-linear itu kita bisa menggunakan macam-macam bilangan ya, kayak bilangan epsilon atau E. Kemudian kita juga bisa pakai fungsi tangen, jenis fungsi aktivasi lain yang juga populer digunakan di jaringan saraf, ada ReLU, ada leaky ReLU, max out, dan ELU. Kemudian pada jaringan saraf tiruan gitu kita juga bisa melakukan update untuk pengubahan bobot dari net kita atau neural net kita supaya lebih bisa mengakomodir output yang lebih baik pada iterasi berikutnya. Ini dikatakan sebagai proses back propagation. Jadi nanti ada nilai yang kembali lagi ke input sehingga nanti akan bisa memperbaiki parameter yang ada di dalam jaringan yang ada di tengah ini. Macam-macam jaringan saraf, ada yang single layer, jadi dari input langsung mengarah ke output, ada yang multi layer, ada lapisan tambahan di tengahnya. Ini yang disebut sebagai hidden layer. Jadi dari input ada hidden layer dan ada output. Nah, contoh sebuah jaringan saraf single layer saja dari input menuju output. Jaringan dengan dua input X1 dan X2, kemudian dia memiliki satu output. Ini bentuk paling simpel ya, paling sederhana. Nilai outputnya itu juga cuma ada dua, biner, 0 atau 1. Nah, pada jaringan saraf itu dia memiliki bias atau simpangan begitu ya, yang menunjukkan ya seberapa banyak dia harus menggeser garis keputusan atau garis hipotesisnya pada ruang hipotesisnya untuk bisa menyesuaikan terhadap data yang sedang dia baca gitu. Jadi katakanlah ini ada sampel positif, ada sampel negatif, kemudian garis ini adalah garis hipotesisnya. Jadi kita bisa bilang garis hipotesis yang hijau ini tentu saja tidak bisa memisahkan antara sampel positif dengan negatif. Bagaimana dengan garis yang biru? Bagaimana dengan garis yang merah? Keduanya sama-sama berhasil memisahkan antara sampel positif dan negatif. Jadi kedua solusi ini bisa diterima untuk permasalahan ini tentunya ya. Dengan parameter yang juga berbeda atau dengan bobot yang berbeda. Jadi pada jaringan saraf tiruan tidak ada satu jawaban tunggal yang benar begitu untuk bisa memberikan prediksi. Tergantung seberapa leluasa
ya, seberapa leluasa hasil pembelajaran yang dihasilkan ini jika ada penambahan data baru. Itu saja yang dijadikan sebagai tolok ukurnya. Kemudian algoritma pembelajaran tersupervisi dapat dilakukan pengukuran kinerja. Jadi dia dikatakan baik, berhasil, sukses belajar jika dia bisa memprediksi sampel data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi ibaratnya ya ada proses belajar, bukan hanya proses mengingat. Kalau dia sudah pernah melihat sebelumnya, berarti kemungkinan besar dia hanya bisa mengingat. Kemudian jumlah sampel data harus besar. Ini syarat perlu sebetulnya ya, supaya kita bisa yakin bahwa model yang kita buat itu layak pakai. Kalau hanya didasarkan pada data yang jumlahnya sedikit, tentunya tidak bisa diandalkan ya, tidak reliable. Kita akan lebih percaya bahwa model itu lebih reliable jika sudah dilatih pada dataset yang jumlahnya besar. Kemudian dataset itu pun juga harus dibagi ke dalam dua kelompok, training dan testing. Training itu digunakan untuk menghasilkan fungsi hipotesis tadi, membentuk hipotesis atau model dari hasil pembelajaran. Setelah model terbentuk, maka kita terapkan model tersebut terhadap testingnya. Lalu setelah itu kita bisa mengukur seberapa akurat model yang sudah kita buat tadi berdasarkan training. Oke, jadi pada pertemuan ini kita sudah melihat secara sekilas begitu tentang machine learning ya. Lalu agent yang bisa belajar, apa itu pembelajaran, apa yang dimaksud dengan ruang hipotesis, lalu penggunaan teori informasi di dalam melakukan prediksi, lalu ada beberapa teknik pembelajaran mesin dan cara mengukur kinerja dari algoritma yang tersupervisi. Minggu depan kita akan bahas secara spesifik tentang jaringan saraf tiruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.